Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 625. Orang tua itu menemukannya sendiri. Puncak Gunung Fearless. Ji Fei perlahan membuka matanya. Lingkungan sekitar gelap. Hanya cahaya bulan dan bintang di langit di puncak gunung yang membuat dunia tidak lagi gelap. Namun, mata Ji Fei sudah bisa melihat Phoenix dengan pakaian dan celana kulit hitam yang berjarak 10 meter. Dia berdiri di sana dengan kewaspadaan tinggi, menunggu Ji Fei. Setelah mengirim Seng Lingyun ke klub kematian Zui Seng Meng, dia segera meminta Phoenix untuk mengirimnya ke Gunung Wuwei. Pertarungan hari ini kejam, tetapi Ji Fei belajar banyak selama pertarungan dan merasa kemampuannya meningkat. Jadi dia kembali khusus untuk mencerna semuanya. Sudah terlambat untuk memasuki kondisi kultivasi. Namun, dia sangat senang. Sekarang dia bisa merasakan aura seluruh tubuhnya telah berubah total. Jika dia bertarung dengan Zhou Tianfang dan yang lainnya saat ini, dia yakin bahwa dia dapat dengan cepat menjatuhkan Zhou Tianfang dan yang lainnya. Phoenix, jam berapa sekarang? Suara mendesing. Phoenix mendengar panggilan itu dan segera bergegas ke sisi Ji Fei. Begitu dia mendekat, dia merasakan perubahan aura Ji Fei. Raja Naga, kamu. Bagus sekali, aku akan memberitahumu. Qi Yuan dan yang lainnya setelah aku memahaminya dengan lebih baik. Wajah Feng Huang menunjukkan kegembiraan dan dia mengangguk penuh semangat. Dia berharap dia bisa lebih berkembang dan mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk Ji Fei. Sekarang jam berapa? Sudah lewat jam 9 malam. Istrimu dan Qi Yuan menelepon. Aku khawatir akan mengganggumu, jadi aku tidak menjawab telepon. Teleponku dimatikan. Ji Fei mengangguk. Ayo kembali, Phoenix merunduk dan biarkan Ji Fei pergi dulu. Ji Fei pergi, kekecewaan melintas di wajah Feng Huang. Di tengah malam, di pegunungan liar, sungguh waktu dan tempat yang indah. Apakah tidak ada godaan bagi wanita cantik seperti saya? Merasa rumit di dalam, dia mengikuti di belakang, diam. Kamu adalah saudara perempuanku di hatiku, dan aku tidak akan berperilaku seperti binatang. Suara Ji Fei datang dari depan. Tubuh Phoenix terhenti. Lalu mengapa kamu menghancurkan takdirmu untuk menyelamatkanku terakhir kali? Akan sama saja jika itu adalah Qi Yuan. Kamu adalah saudaraku dan aku tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Mata Phoenix memerah. Sayang. Jika bagi orang lain terdengar seperti kegembiraan, tetapi di telinganya itu terdengar seperti sentuhan kesedihan. Dia ingin menjadi kekasih. Kedua orang itu menuruni gunung dan bergegas kembali ke perusahaan keamanan Bameng. Di dalam perusahaan saat ini, Li Ruoxi gelisah di dalam kamar, dan Seng Lingyun juga sama cemasnya. Tai Xiong, Tai Han dan yang lainnya sibuk di luar dan terus menelepon. Qi Yuan menjadi keset dan dimarahi berkali-kali oleh Li Ruoxi. Namun, dia tidak marah, sebaliknya, dia bahagia untuk Ji Fei. Seng Lingyun tiba-tiba menatap Li Ruoxi. Ruoxi, tidak akan ada wanita lain selain Ji Fei, kan? Suaranya nyaring dan pertanyaannya tiba-tiba. Li Ruoxi tercengang, dia memikirkan Hu Sueyao, Chen Ya, dan bahkan Sui Muhan, Miki Oda dan Julie. Wanita dengan pakaian kulit dan celana panjang kulit yang bersamanya pasti memiliki pesona seragam yang menggoda. Bukankah dia memiliki kecenderungan mesum? Melihat keheningan Li Ruoxi, Seng Lingyun mau tidak mau bergosip dengan keras. Kamu mau mati? Begitu suara Seng Lingyun terdengar, suara Phoenix terdengar di luar.
Phoenix, Li Ruoxi dan Qi Yuan berteriak pada saat bersamaan. Feng Huang membuka pintu dan berdiri di samping. Ji Fei muncul di pintu. Dengan senyuman, "Tenang saja, banyak cinta." Suami, Li Ruoxi bergegas mendekat sambil menangis. Dia percaya pada cinta Ji Fei padanya, tapi dia tidak percaya bahwa Ji Fei punya kekasih di luar. Saat berikutnya, Ji Fei langsung memeluk Li Ruoxi. "Kamu merindukanku setelah tidak melihatku selama sehari." Tersenyumlah menggoda, sengaja menggoda, hasil. Jika kamu tidak kembali, aku akan memilih mati demi cinta." Li Ruoxi berkata tanpa ragu-ragu, berpikir bahwa dia telah mengungkapkan kehamilannya untuk membiarkan Tai Xiong dan yang lainnya menemukan Ji Fei, apalagi yang tidak berani dia katakan. Ji Fei tergerak dan memeluk Li Ruoxi dengan erat. Wajah Seng Lingyun tiba-tiba menunjukkan sedikit kerumitan, dan dia tidak bisa menahan bibirnya dan berkata, "Menjijikkan sekali. Apa urusannya denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Phoenix bertanya dengan marah, berpikir untuk mengatakan di belakang punggungnya bahwa dia sedang merayu Ji Fei dan bahkan membuat seragam untuk menggodanya. Dia merasa marah di dalam hati. Terlebih lagi, karena dia juga seorang wanita, Feng Huang melihat Seng Lingyun di Gunung Wuwei hari ini dan tahu bahwa dia menyukai Ji Fei dan ingin merayu Ji Fei. Jadi dia secara alami menjadi semakin tidak bahagia. Seng Lingyun tersipu dan merasa sangat malu. Dia menatap Ji Fei dan berkata, "Kemana kamu pergi? Aku mencarimu sepanjang sore." Dia tidak peduli untuk serius dengan Feng Huang, menyelamatkan An Lao lebih penting sekarang. Ketika Ji Fei mendengar suara Seng Lingyun di luar, dia merasa sedikit konflik di dalam hatinya. Jadi ketika dia melihat Li Ruoxi, dia sengaja memeluknya hanya untuk merangsang Seng Lingyun. Tanpa diduga, Seng Lingyun tidak menganggapnya serius dan bertanya lebih lanjut. "Aku pergi berkencan dengan Phoenix. Kamu baik-baik saja?" Ji Fei sengaja menggoda. Feng Huang, Li Ruoxi dan Seng Lingyun semuanya memandang Ji Fei dengan heran. "Ini Puff," Seng Lingyun yang pertama tertawa. "Ruoxi, suamimu benar-benar menjengkelkan. Soalnya, dia tidak pergi berkencan sama sekali, dan dia di sini dengan sengaja membuatmu kesal." Li Ruoxi juga tahu bahwa Ji Fei sengaja membuat orang kesal karena dia tidak mencium bau parfum Phoenix sama sekali. "Seolah-olah kamu melihatnya," Feng Huang berkata dengan marah kepada Seng Lingyun secara langsung. Seng Lingyun berhenti tersenyum dan berjalan ke arah Ji Fei. "Tolong bantu selamatkan An Lao, dia benar-benar koma." Ji Fei sudah bisa menebaknya saat melihat ekspresi cemas Seng Lingyun. "Maaf, saya bukan dokter, jadi saya tidak bisa membantu Anda." Ji Fei tersenyum dan merentangkan tangannya, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Seng Lingyun tiba-tiba menjadi cemas. "Ji Fei, aku bisa mengerti meskipun kamu tidak ingin mengobatiku. Tapi sekarang kondisi An Lao sangat serius dan membutuhkan pengobatan. Karena kamu bisa melihatnya, kamu pasti bisa mengobatinya." Matanya menunjukkan kecemasan dan dia menyembunyikan senyumnya. Li Ruoxi juga memandang Ji Fei. "Suamiku, dia adalah ayah An Wendong, seorang lelaki tua yang patut kita hormati. Jika kamu bisa menyelamatkannya, tolong bantu dia." Li Ruoxi membuka mulutnya untuk membujuk. Seng Lingyun baru saja memberitahu Li Ruoxi situasinya tanpa syarat, jadi Li Ruoxi sangat cemas. Ji Fei memandang Seng Lingyun, "Kembalilah dan beritahu keluarga An bahwa saya benar-benar tidak bisa menyembuhkan penyakit Tuan An. Jadi biarkan dia mempekerjakan orang lain." Nada suaranya tegas dan tegas. "Ji Fei, apa maksudmu?"
Seng Lingyun sedikit cemas, itulah maksudnya. Ji Fei, kamu, saya juga perlu memberitahu keluargaan bahwa lelaki tua itu menemukannya sendiri. Ji Fei, kamu sudah keterlaluan. Seng Lingyun merasa Ji Fei menjadi semakin tidak menyenangkan saat dia berbicara, dan dengan ekspresi tajam di wajahnya, dia berbalik dan pergi dengan marah. Bab 626, sesuatu akan terjadi jika kamu datang, suamiku, kenapa kamu tidak pergi dan selamatkan aku? Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan keraguan di matanya. Ji Fei tersenyum tipis. Ada beberapa hal yang tidak ada hubungannya dengan kita, jadi lebih baik abaikan saja. Melihat Qi Yuan, apakah kamu masih ingat Sue Linglong yang kubilang padamu? Mata Qi Yuan langsung melebar. Raja Naga, apa maksudmu? Yan Ping disebabkan oleh Sue Linglong, jadi sulit disembuhkan sekarang. Mendesis, Qi Yuan mengeluarkan suara terhirup. Ingatannya kembali ke 3 tahun lalu, ketika Ji Fei tiba-tiba datang kepadanya dengan tergesa-gesa dan membawanya ke kedutaan asing. Saat itu, ada seorang lelaki tua sekarat terbaring di tempat tidur. Saat itu, Ji Fei tidak sedang melakukan praktik pengobatan untuk menyelamatkan orang, jadi dia tahu Qi Yuan ada di tempat untuk memberikan pengobatan. Namun selama proses pengobatannya, ia beberapa kali nyaris berhasil. Namun pada akhirnya semua usahanya sia-sia. Ia malah merasakan aura yang sangat dahsyat menyerangnya, seolah ingin melahapnya. Hal ini membuat Qi Yuan sangat bingung dan bahkan lebih sulit lagi. Pada saat kritis, Ji Fei melepas sepotong batu giok yang tergantung di leher An Yanping, dan dia tiba-tiba merasa rileks, dan kemudian berhasil menyelamatkan orang tersebut. Namun, ketika An Yanping bangun dan melihat batu gioknya telah dilepas, dia menangkap kedua orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Sangat marah, ingatannya masih segar, keduanya akhirnya pergi dengan marah, dan Ji Fei berkata bahwa dia akan mati dalam 3 tahun. Tidak ada lagi persimpangan, Raja Naga. Apa yang salah dengan batu giok berdarah itu? Sukses juga terbuat dari darah yang sangat indah, dan kematian juga terbuat dari darah yang sangat indah. Kata-kata Ji Fei membuat Qi Yuan berpikir keras. Kecintaan seorang Yan Ping pada batu giok itu telah melampaui kehidupan. Qi Yuan ingat dengan jelas bahwa Ji Fei memberitahu An Yanping bahwa dia tidak bisa lagi memakai potongan darah itu. Jika tidak, dia pasti akan mati. Sekarang, Raja Naga, itu sebabnya kamu tidak berobat, kan? Ji Fei mengangguk. Itu benar, kita tidak bisa mengubah pikirannya, dan hasil dari kepergiannya sia-sia. Jadi mengapa repot-repot? Qi Yuan mengangguk. Saya mengerti, ketika Feng Huang melihat Li Ruoxi dan Ji Fei ingin mengatakan sesuatu, dia mengedipkan mata pada Qi Yuan dan berkata, ayo pergi dulu. Setelah kedua orang itu selesai berbicara, mereka pergi tanpa menunggu persetujuan Ji Fei. Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Li Ruoxi bertanya. Ada beberapa hal yang lebih tidak kamu ketahui. Wajah Ji Fei menunjukkan kasih sayang. Apakah seperti hari ini ketika kamu dan keluarga Zhou berjuang mati-matian? Aku tidak tahu yang lebih baik. Li Ruoxi langsung marah dan bertanya. Ji Fei tersenyum dan berkata, saya tidak akan berada dalam bahaya. Apa yang kamu khawatirkan? Apa maksudmu tidak ada bahaya? Seng Lingyun bilang kamu terluka di sekujur tubuhmu dan ada darah di sudut mulutmu. Mulut Ji Fei bergerak-gerak 2 kali, dan diam-diam dia menyalahkan Seng Lingyun karena terlalu banyak bicara dan berbicara omong kosong. Tetapi, tidak apa-apa, bukankah aku kembali hidup dan sehat? Saya ingin memeriksanya. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia mulai melepas pakaian Ji Fei.
Hei, istri, kamu, siapa aku ini? Kamu adalah suamiku, dan semua yang kamu miliki adalah milikku. Belum lagi melepas pakaianku dan melihatnya. Meskipun aku melakukannya, itu wajar. Li Ruosi menekan jantungnya yang berdetak kencang, dan dengan sengaja mengatakannya dengan sangat tenang, dan dengan sengaja mengatakannya dengan sangat mendominasi. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Istri ini benar-benar berubah. Hei, kenapa ikat pinggangmu susah sekali dilepas? Li Ruosi bekerja untuk waktu yang lama tanpa melepaskan ikat pinggangnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah kamu ingin celana suamimu mudah dibuka kancingnya? Ji Fei menggoda sambil tersenyum. Tentu saja tidak, tapi aku akan melepaskannya sekarang. Li Ruosi berkata dengan marah, apakah kamu tidak takut aku akan berubah menjadi serigala? Jangan terlalu sok, jika kamu memiliki kemampuan itu, aku tidak akan percaya sampai kamu benar-benar menjatuhkanku. Sundere, sengaja merayu, Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku mau mandi, keluar dan lihat. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia memasuki kamar kecil di kantor, di mana terdapat tempat tidur dan kamar mandi. Mereka baru-baru ini datang ke kota Ningjiang dan terlalu sibuk untuk membeli rumah, jadi mereka tinggal di sini sementara. Li Ruosi tidak keberatan, tapi jantungnya mulai berdebar kencang. Aku bahkan berpikir setelah Ji Fei keluar dan mengambil inisiatif, bisakah dia mendorongnya ke bawah? Memikirkan hal itu, rona merah muncul di wajahnya. Akhirnya memasuki ruang tunggu di dalam, menatap ke kamar mandi, dan mendengarkan suara gemerincing di dalam. Dia hanya melepas mantelnya, hanya menyisakan satu set pakaian dalam berwarna hitam dan duduk di tempat tidur. Ji Fei akan menyerahkan apapun demi dia. Dia tidak ingin merindukan Ji Fei lagi. Terutama setelah mendengar apa yang terjadi hari ini, dia memutuskan. Akhirnya, dia melepas celana dalamnya dan berjalan ke kamar mandi dalam keadaan telanjang. Ji Fei tidak mengunci pintu karena dia tidak menyangka Li Ruosi akan masuk. Dia menghadap jauh dari pintu, membungkuk untuk menggosok memar yang tertinggal di pangkal pahanya. Hal ini disebabkan oleh tendangan Zhou Tianfang dan dia menghindari serangan Chiang Kai-shek. Ji Fei, kamu? Ji Fei terkejut dan segera berdiri untuk melihat. Kemudian matanya melebar dan dia hampir terjatuh. Ini Li Ruosi juga menatapnya, abnormal. Wuho, sambil menangis, dia berbalik dan berlari keluar. Ji Fei langsung mengerti maksud Li Ruosi. Dia bingung. Di mana saya bisa menemukannya sendiri? Dia segera bergegas keluar dan menemukan Li Ruosi. Sudah berpakaian dan duduk di sana dengan mata merah. Istriku, apa itu? Aku ingin menceraikanmu. Li Ruosi berkata dengan marah. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku. Siapa kamu? Bagaimana kamu berharap aku mempercayaimu? Di matamu, apakah aku, Li Ruosi, begitu tidak layak mendapatkan kasih sayangmu? Karena kamu lebih suka menggunakan tanganmu daripada menyentuhku. Ayo kita bercerai. Aku tidak ingin menunda kebahagiaan dan tahun-tahunmu. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin keluar rumah. Wuho. Setelah Li Ruosi selesai berbicara, dia langsung berbaring di tempat tidur dan menangis dengan sedihnya. Sayang, dengarkan penjelasanku. Ji Fei benar-benar bingung sekarang. Dia selalu ingin menunggu Li Ruosi benar-benar jatuh cinta padanya dan bersamanya setelah jatuh cinta padanya. Namun, saya tidak menyangka kesalahpahaman ini akan terjadi hari ini. Adapun apa yang dia lihat, itu adalah keadaan normal. Tapi saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas.
Li Ruoxi melihat Ji Fei hanya berdiri di sana dan tidak menghibur dirinya lagi, yang membuatnya semakin sedih. Apalagi saat memikirkan wanita seperti Hu Sueyao, Chen Ya, Oda Miki, Del, saya merasa semakin cemburu. Saya ingin bercerai, teriaknya dengan keras dan tegas. WHO, Ji Fei tiba-tiba melihat ke arah pintu dan bertanya. Ketika Seng Lingyun yang berdiri di depan pintu mendengar kata-kata, saya ingin bercerai, detak jantungnya mulai bertambah cepat. Ruoxi, ini aku, apakah aku nyaman untuk masuk? Ketika Li Ruoxi mendengar suara Seng Lingyun, dia segera menyeka air matanya dan bangkit. Masuk, Seng Lingyun membuka pintu dan masuk. Dia melihat mata Li Ruoxi merah dan bengkak. Rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya kusut. Meskipun saya tidak tahu alasannya, hati saya gembira. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu mendapat masalah saat kamu datang. Bersambung.